Halo, Salam anak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kemarin malam Arman sudah memberikan materi ya, tugas. Udah dari yang ngisi belum? Udah, Bu. Baru PG-nya, Bu. Nah, PG itu Udah, Bu. ya, esai 5. Jadi kita bahas hari ini. Berarti untuk yang lain paling nanti kasih tahu dan bisa dilihat di videonya, oke? Sebentar. Kita share dulu. Oke, sudah muncul belum? Sudah. Sudah, oke. Untuk ini nanti kita bacakan dulu. Yang pertama, di sini kita akan bahas tentang peradaban awal masyarakat dunia yang berpengaruh di Indonesia. Sebelumnya kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang peradaban-peradaban Yunani kuno, Tiongkok kuno, dan yang lainnya. Paling ini ada beberapa yang mungkin nanti kita akan keluar di ulangan. Jadi kalian harus baca-baca dan latihan soal. Salah satunya adalah soal yang Ibu bahas saat ini. Untuk soal pertama, adanya pengaruh kepercayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia dalam bentuk punden berundak dapat dilihat pada bangunan Candi Budhaya itu. Kemarin jawab apa nih? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Ada yang lain nggak? Enggak. Selain Borobudur, apakah ada yang lain? Tidak. Tidak, ya betul. Kalau yang menjawab kemarin Candi Borobudur, betul C. Karena di sini menurut para ahli, Candi Borobudur dipercaya dapat berpengaruh dari bangunan asli Indonesia, yaitu punden berundak, yang bentuknya berundak-undak atau bersusun dari yang besar ke yang kecil. Nama Borobudur diperkirakan berasal dari nama bumi. Ini yang berarti Raja Gunung, yang sama artinya dengan Sailendra. Jadi Candi Borobudur ini memang ada sejarahnya. Sejarahnya itu Candi Borobudur terbagi menjadi 3 tingkatan atau undakan. Berarti ada tingkatan-tingkatannya ya, jika kalian udah pernah ke candi. Yaitu Kamandatu, bagian paling atas, candi paling bawah, ada Arupadatu bagian tengah candi, dan Arupadatu bagian candi paling atas. Jadi Candi Borobudur itu adalah candi yang berundak-undak atau bisa disebut punden berundak. Itu ada di 7 keajaiban megalitikum ya. Oke, soal nomor 2. Ada yang bisa bantu untuk dibaca? Oleh Novi lah. Coba Vi, baca Vi. Berapa, Bu? Nomor 2, soal nomor 2 baca, Vi. Alat bantu yang menjadi alat pandu dari zaman Neolitikum adalah? Yang mana jawabannya? C. C, kampak persegi dan kampak lonjong. Kalau yang lain jawabannya apa? Sebelum ditampilkan. Sama, Ibu. Ada kampak sorong Candrasa, kampak pendek, kampak Sumatera, genggam, dan kampak bahu dan kampak persegi. Yang mana nih kira-kira? Yang sesuai dengan zaman Neolitikum. Kapak persegi dan kapak lonjong. Kita langsung lihat ya. Jawabannya adalah tuh C, kampak persegi dan kampak lonjong. Kenapa? Karena hasil kebudayaan yang menjadi ciri khas di zaman Neolitikum ini adalah kampak persegi dan kampak lonjong. Istilah kampak ini pertama kali diperkenalkan oleh Van Heyngilden. Karena pada zaman ini kampak persegi dan kampak lonjong sangat bermanfaat untuk digunakan seperti berburu, meramu, sampai memburu hewan-hewan yang buas memakai kampak-kampak persegi yang dibuat pada zaman Neolitikum. Udah paham?
Kita nomor 3. Coba Kiki baca Ki nomor 3 dan jawab yang jadi jawabannya. Negara terbesar di Asia Tenggara ditemukan di Mana? mana? Di mana Ki? Coba. Udah diisi belum? Belum, Bu, nggak tahu. Apa-apa, sok jawab aja. Menurut Kiki yang mana nih jawaban yang paling tepat sebelum kita bahas? Bali, Bu. Yang mana? Ada Rote, ada Bali, ada Sanggeng, Pulau Selayar, dan Kepulauan K. Bali kayaknya, Bu. Yang Bali, yang B. Coba kita lihat. Jawabannya adalah jeng, jawabannya adalah D. Pulau Selayar. Kenapa sih di Pulau Selayar? Karena negara ini berfungsi sebagai genderang perang. Negara terbesar di Asia Tenggara ditemukan di Pulau Selayar. Tahu negara? Negara yang minggu kemarin ditampilkan fotonya yang bulat, yang kayak tempat buat seperti wadah. Itu namanya negara. Karena jadi di sini ada beberapa negara yang ditemukan di beberapa negara atau Asia Tenggara termasuk kita, karena Asia Tenggara yang tahu cangkupannya mana aja nih Asia Tenggara nih. Ada yang tahu nggak? Geografi? Halo. Asia Tenggara mana aja nih? Oh, Kamboja. Indonesia, mana lagi? Vietnam, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Malaysia, Singapura. Iya. Filipina, Myanmar, Myanmar. Myanmar, Laos, Nah, jadi di setiap Asia Tenggara itu luas ya. Thailand. Ada berapa? Ada 10, ada 11? 11. 11. Berarti di yang terbesar ini adalah di Asia Tenggara. Karena di Asia Tenggara banyak ditemukan beberapa hasil fosil-fosil misalkan. Atau temuan-temuan lainnya. Nah, contohnya seperti negara ini. Negara yang ini adalah berfungsi sebagai genderang perang. Difungsikan buat apa? Apakah dipukul-pukul, apakah dilempar, atau gimana nih menurut kalian negara ini sebagai genderang perang? Dipukul. Bu ya? Dipukul, Bu. Dipukul terus gimana? Sebagai pertanda mungkin ya untuk perang tersebut dimulai, misalkan berarti ada tanda atau aba-aba dari ketuanya atau rajanya pada saat itu. Jadi negara ini berfungsi sebagai genderang perang tersebut untuk meramaikan, untuk menjadikan perang tersebut menjadi barengan gitulah, kompak. Selanjutnya nomor 4, coba Arman, baca Man. Kebudayaan Dongson pertama kali berkembang di daerah mana? Vietnam. Di daerah Vietnam Utara. A berarti ya. Yang lain ada jawabannya selain A? Tidak. Ada jawabannya selain A? Atau cuman A semuanya? Abu. Nah, kita lihat jawabannya adalah betul. A. Kenapa A? Pembahasannya, karena kebudayaan Dongson pertama kali berkembang di Vietnam Utara. Kebudayaan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan benda-benda perunggu di Indonesia. Jadi benda perunggu itu memang kebanyakan berkembangnya di Vietnam ini, yang berkembang ke Asia Tenggara, karena Vietnam itu termasuk Asia Tenggara ya. Ya. Nah, jadi emang banyak perunggu-perunggu ini ditemukan di wilayah Vietnam ini. Tapi di Indonesia juga ada, hanya beberapa. Jawabannya A. Diingat ya. Untuk soal nomor 5, Siva ada Siva? Ada, Ibu. Oke, Siva boleh dibaca. Negara berukuran kecil yang disebut dengan nama Moko ditemukan di D. Alor. Jawabannya apa, Pak? Alor.
Apa? D, Bu, alor. Jawabannya B. Alor. D. Alor. D. Alor. Kita lihat. Jawabannya adalah, ya betul, di daerah Alor. Kenapa di daerah Alor? Karena ditemukan kara berukuran kecil yang disebut dengan nama moko. Moko ini berfungsi sebagai mas kawin. Nah, berarti mas kawin pada zaman dulu itu terbuatnya dari nekara-nekara yang ada atau ditemukan pada saat itu. Jadi moko ini berfungsi sebagai mas kawin atau alat persembahan untuk calon mempelai, baik itu wanita atau laki-laki yang membawakan mas kawin kepada calonnya, yang dinamakan dengan moko karena berukuran kecil jadi mudah untuk dibawa-bawa. Kalau yang besar kan susah ya. Kalau ini moko ibaratnya kayak apa sih? Kalau kita mah mungkin kalau emas mah emas batang ya. Kalau ini mah paling berukurannya seperti nekara yang kecil lah, sebagai tanda mata. Selanjutnya, ada siapa lagi yang belum Ibu sebutkan? Puput. Puput, nomor 6 Put. Hasil kebudayaan zaman perunggu yang berfungsi sebagai saran pelengkap dalam upacara memohon Tuhan hujan adalah A, Bu, kalau nggak salah. Memohon turun hujan. Di sini hasil kebudayaan zaman perunggu yang berfungsi sebagai sarana pelengkap dalam upacara memohon turun hujan adalah, kalau menhir yang kalian tahu dari 7 kebudayaan megalitikum itu buat apa sih menhir? Menhir, masih ingat nggak? Menhir itu yang tinggi-tinggi, Bu. Kayak batu ya? Iya. Tempat pemujaan. Nah, tempat pemujaan. Terus kalau moko? Neraka. Moko itu apa? Yang tadi, Bu, yang tempat mas kawin. Berfungsi sebagai mas kawin. Dolmen nih, dolmen. Masih ingat nggak dolmen? Kuburan. Yang batu tinggi bukan, Bu? Dolmen. Ayo, yang mana dolmen? Batu? Batu tinggi, Bu. Nah, kalau waruga? Waruga itu yang berbentuknya kecil dan yang lainnya. Nah, jawabannya adalah nekara ini berfungsi sebagai tugu batu. Nih, lihat, menhir kita bahas lagi karena kalian suka lupa-lupa ingat. Menhir adalah tugu batu yang panjangnya ke atas. Masih ingat? Pernah ditayangkan? Tugu batu itu sebagai peringatan tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Yang besar, tinggi, menjulang ke atas itu namanya menhir. Sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Kalau dolmen itu adalah meja tempat sesaji atau sebagai tempat di mana mereka menyimpan sesajian berupa makanan, buah-buahan, terus apalagi mungkin kalau kita mah kemenyan dan yang lainnya ya, itu adalah sebagai tempat sesaji. Itu diamping oleh 2 batu besar, terus di atasnya barulah ada batu lagi, jadi 3 umpak batu. Kebayang nggak? Buat dolmen. Selanjutnya ada waruga. Di sini adalah kubur batu yang berbentuk kubus. Biasanya dipakai buat orang-orang yang sudah meninggal, yang masih kecil atau bayi. Itu disimpannya di waruga karena bentuknya kubus atau kotak. Terus ini moko berfungsi sebagai mas kawin, sedangkan nekara berfungsi sebagai sarana pelengkap dalam acara memohon turunnya hujan. Karena nekara itu bentuknya bulat seperti gentong, tahu gentong? Tahu. Nah, sebagai tempat di mana mereka melengkapi upacaranya dengan ibaratnya si hujan itu akan turun ke sana dengan ada wadahnya seperti itu. Paham sampai sini?
Jangan lupa ya, diingat-ingat artinya menhir, moko, dolmen, warugan, nekara, dan yang lainnya. Karena ini pasti akan muncul di setiap ulangan, karena ini berkaitan dengan peradaban-peradaban yang saat ini maupun di Indonesia, di dunia, dan yang lainnya pasti berkaitan tentang kebudayaan-kebudayaan pada zaman ini. Selanjutnya, nomor 7. Boleh, siapa yang belum boleh dibacakan. Nabila, Bu. Boleh, Nabila, Bill, coba dibaca, Bill. Kebudayaan Dongson menghasilkan benda-benda yang terbuat dari Jawabannya, Bu. jawabannya Perunggu. perunggu. Yang lain? Yang lain sama A, perunggu, atau pada belum? Perunggu. Perunggu. Sama, Bu. Oke, kita bahas nih. Jawabannya adalah A, betul, perunggu. Karena kebudayaan Dongson merupakan penghasil alat-alat dari perunggu yang muncul di daerah Vietnam Utara. Jadi, kalian harus diingat, kalau Dongson itu memang banyaknya menghasilkan perunggu-perunggu pada zaman itu, karena kebanyakan masyarakat atau warganya itu membuatnya dari intinya sudah mengenal logam yang dibuat sedemikian rupa dan menjadilah perunggu seperti itu ya. Oke, lanjut untuk yang belum, soal nomor 8 boleh dibaca. 8 ada yang sudah, ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah semua, Bu. Oke, siapa yang belum? Sipa, Bu, Sipa. Kalau Miftah kemana ya? Oh, Ibu, Ya. Hasan kaitan nanti masuk. Oke, mana Hasan? Ada Hasan? Sudah bergabung? Belum. Izin. Belum? Kata Hasan teh izin, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Untuk sama Ibu aja ya, soal untuk nomor 8. Di sini ada kebudayaan Bakson Hobbit. Menyebar ke Indonesia dibawa oleh bangsa. Ayo jawab semuanya. Wah. Nah, yang lainnya? Yang lainnya mana coba? A, Bu. Kebudayaan Bakson Hobbit menyebar di Indonesia dibawa oleh, jawabannya adalah ya, betul A. Kenapa A? Kebudayaan Bakson Hobbit ini menyebar ke Indonesia dibawa oleh ras Papua Melanosoid atau ras Papua Melanosoid masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan perahu bercandik. Perahu bercandik itu yang diukir sedemikian rupa, yang mempunyai bentuk atau ukuran yang beda dengan yang lainnya. Nah, jadi pada zaman ini, kalau Proto Melayu kan kebanyakan adanya di Indonesia ya, sama Proto Melayu. Kalau Homo sapiens itu zaman dimana pada manusia purba ini sudah memiliki akal atau pikiran, jadi sudah ibaratnya dibilang udah pintar lah pada Homo sapiens ini. Kalau Mongoloid itu diartikan ada yang Mongoloid, ada yang Kaukasoid, ada yang Negroid. Nah, kalau kita bahasnya ke Papua, berarti Papua itu masuknya ke Negroid, karena kebanyakan mayoritasnya atau warna kulitnya yaitu berwarna hitam. Selanjutnya nomor 9 di sini. Ras Papua Melanosoid sampai di Indonesia pada zaman B. Ada yang B, ada yang A, B, C, D, E, ada nggak? Holosen? A. Nah, ada yang A, ada yang B. Kita lihat. Di sini jawaban yang betul adalah B. Kenapa jawaban B? Di sini ras Papua Melanosoid sampai di Indonesia pada zaman Holosen atau Aluvium. Ciri khas peninggalan Papua ini adalah gua-gua sebagai tempat tinggal. Jadi mereka
diam di gua-gua sebagai tempat tinggal biar terhindar dari hewan-hewan buas, terus binatang-binatang pemangsa lainnya. Jadi mereka menjadikan gua sebagai rumah atau tempat untuk tempat tinggalnya. Dan sebagai sampah dapur berupa kulit kerang yang menggunung. Jadi karena mereka kebanyakan tinggalnya di daerah perairan atau daerah dekat dengan air, karena sumber daya alamnya banyak ya, mulai dari ikan dan yang lainnya, sampai limbah dapur pun berupa kulit kerang mereka tampung atau mereka simpan di dalam gua-gua tersebut. Jadi intinya mah bisa diukir dan yang lainnya. Bisa dimanfaatkan sedemikian rupa pada zaman ras Papua Melanozoik tersebut. Ya, nomor 10 kita lanjut. Nomor 10. Di sini ada budaya Bakson Hobin di Jawa, ditemukan di daerah C. Jawabannya C, di lembah, sungai, Bengawan Solo. Coba kita lihat apakah betul. Ya, C, betul. Karena di Jawa ini banyak ditemukan lembah, sungai, Bengawan Solo. Contohnya ada fosil-fosil Meganthropus, Paleojapanipus misalkan. Ada fosil-fosil manusia purba yang lainnya yang ditemukan di sana, Soloensis dan yang lainnya. Banyak ditemukan di lembah-lembah sungai. Kenapa sih banyak yang hidup di lembah sungai ini? Kenapa mereka suka di dekat air? Masih ingat? Barusan Ibu bilang? Karena makanan. Karena sebagai ibaratnya kehidupan mereka banyaknya di sana gitu ya. Sebagai tempat mengambil air, makanan, intinya banyak ditemukan di sana. Oke, untuk PG kita coba 10, mudah-mudahan nanti akan muncul. Untuk esai nih, satu orang boleh menjawab karena ini sebagai nilai tambahan untuk kalian. Nomor pertama untuk esai. Jelaskan proses masuknya kebudayaan Dongson ke Indonesia. Boleh dikaitkan dengan yang tadi. Soalnya tadi ada beberapa yang mengaitkan tentang masuknya Dongson ke Indonesia. Ada yang bisa menjawab? Boleh, Novi, Siva, Kiki, atau siapapun itu. Halo. Arman. Jelaskan proses masuknya kebudayaan Dongson ke Indonesia. Ada yang bisa jawab? Pada kemana ini? Halo? Ada tuh, ada Novi. Novi bisa jawab, Novi. Proses masuknya kebudayaan Dongson ke Indonesia. Prosesnya, Bu. Hah? Ini pakai pemikiran sendiri kan, Bu? Ingat nggak? Belum dikerjain ya? Udah, Bu. Dicoba aja nggak apa-apa. Nanti sambil dijelaskan. Kebudayaan Dongson itu datang dari jalur barat. Terus? Apa namanya? Kebudayaan ini membawa bangsa Austraronesia. Penyebaran kebudayaan Dongson menyebabkan terbaginya kebudayaan di Indonesia menjadi dua macam, yaitu Melayu tua dan kebudayaan Melayu muda. Oh, siap. Kita bahas. Terima kasih, Novi. Nilai plus buat Novi. Jawabannya adalah di sini kebudayaan Dongson sampai ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu melalui jalur Semenanjung Malaya, membawa kebudayaan dari bangsa Austronesia. Penyebaran kebudayaan Dongson ini disebut dengan kebudayaan
ada 2 macam, yaitu kebudayaan Melayu tua, Proto Melayu, dan kebudayaan Melayu muda atau Detro Melayu yang pengaruhnya saat ini ke Indonesia sampai saat ini masih ada pengaruhnya dari kebudayaan-kebudayaan yang masuk pada saat itu. Jadi jalur ini merupakan jalur paling utama karena masuknya kebudayaan atau proses masuknya kebudayaan Dongson ke Indonesia. Oke, lanjut soal 2 ya. Sebutkan contoh kebudayaan Sahuyu bagi kebudayaan Indonesia. Kita langsung bahas. Di sini ada bukti pengaruh kebudayaan bagi Indonesia adalah ditemukannya kuburan, tempayan, atau jenazah yang dimasukkan ke dalam tempayan besar di Sulawesi Utara, Sulawesi. Cara penguburan tersebut adalah adat kebiasaan yang dibawa oleh orang-orang Cham, Kepulauan Indonesia. Dan ini berpengaruh pada ragam hias gerabah di Indonesia. Tahu gerabah? Tempat untuk apa coba gerabah? Untuk bermain. Betul juga ya, yang kayak gitu ya gerabah ya. Nah ini adalah kebudayaan yang pada saat itu memang masuk ke Indonesia. Sampai saat ini pun mungkin ada beberapa di daerah Sulawesi yang masih memakainya. Karena itu adalah adat atau tradisi yang tidak bisa hilang atau tidak boleh hilang lah, karena itu sebagai ciri khas dari wilayah Sulawesi tersebut. Kita bahas ketiga. Sebutkan contoh pengaruh kebudayaan Bakson dan Hobin bagi kebudayaan Indonesia. Tadi sudah kita bahas di PG juga. Kenapa nih? Di sini contoh pengaruhnya adalah Indonesia adalah banyak peralatan batu di Indonesia. Di Indonesia alat-alat batu dari kebudayaan Bakson Hobin dan banyak ditemukan di Sumatera. Terus banyak lagi di Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Ini adalah sebagai wujud peralatan batu tersebut antara lain kampak. Jadi kayak Neolitikum di sana banyak kampak-kampak atau yang sudah diserpi atau yang sudah diasah sedemikian rupa yang dimanfaatkan sebagai kebudayaan pada masyarakat itu. Jadi digunakan langsung. Jadi ini bukan hanya di kita aja, di Indonesia aja, tapi di wilayah bagian-bagian Indonesia pun ini sudah menyebar. 2 soal lagi, sebutkan teknik pembuatan alat perunggu. Nih, tekniknya adalah benda perunggu dibuat dengan teknik Duval dan Cair Perdus. Teknik ini adalah teknik cetakan dengan menggunakan 2 alat cetakan yang dijadikan satu. Jadi dua cetakan yang dijadikan satu, misalkan satu sisi berbeda, satu sisi lain yang dijadikan sebagai satu cetakan menjadi satu. Ini adalah teknik dari benda-benda untuk dibuat sebagai perunggu. Nah, untuk ini kalian nanti bisa lihat, Ibu akan kirimkan lagi pembahasannya. Untuk nomor 5 ya, kita bahas. Sebutkan pengaruh kebudayaan India di Indonesia. Yang terakhir ini ada beberapa pengaruh kebudayaan India di Indonesia. Antara lain, pertama, berkembangnya teknik arsitektur atau seni bangunan, yaitu pembangunan candi dan yang lainnya. Bisa dilihat dari ketika kalian berwisata ke tempat-tempat yang lain. Banyak bangunan-bangunan yang sudah bagus, sudah cantik, sudah sedemikian rupa yang enak dipandang lah. Itu adalah salah satu pengaruh kebudayaan dari India. Selanjutnya, dikenalkannya sistem kasta dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Kasta itu ada Sudra, Brahmana, Ksatria, satu lagi apa? Jadi intinya ada perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Itu disebutnya sistem kasta. Yang kecilnya, berkembangnya agama Hindu, Buddha dipadupadankan dengan kepercayaan lokal. Contohnya seperti kalau di kita misalkan masih ada tradisi 7 bulanan misalkan. Masih ada tradisi 4 bulanan, masih ada tradisi yang lainnya.
Nah, itu adalah sebagai tradisi yang sampai saat ini mungkin kebanyakan orang-orang tua kalian masih menggunakannya, mungkin ada yang masih menggunakannya atau tidak. Tradisi-tradisi tersebut yang 4 bulanan, 7 bulanan, atau yang lainnya. Terus, untuk yang D, berkembangnya sistem pemerintahan, yaitu dari bentuk kesukuan menjadi kerajaan. Contohnya di Papua misalkan ada suku Dani, suku yang lainnya, dan menjadi kerajaan. Biasanya itu memang dipimpinnya oleh keluarga-keluarga atau anak-anaknya. Selanjutnya berkembangnya aksara dan sastra di Indonesia. Aksara, zaman praaksara, misalkan yang kalian tahu zaman di mana mereka belum mengenal tulisan nih. Tapi sekarang dengan berkembangnya aksara dan sastra Indonesia, semakin kesini semakin berkembang dengan adanya tulisan yang baik dan benar. Ada tulisan-tulisan yang aksara-aksara yang ibaratnya kita tidak bisa baca, tapi pada saat dulu bisa membacanya. Ada yang kurang paham atau mau ditanyakan boleh sebelum Ibu tutup? Halo? Sudah cukup? Paling nanti kalian dibaca lagi. Nanti Ibu akan kirimkan lagi untuk pembahasannya, boleh dibaca lagi. Mungkin nanti ada beberapa materi yang mungkin akan muncul dari pembahasan yang saat ini Ibu bahas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk Zoom kali ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang perubahan dan peradaban awal masyarakat di dunia ini berpengaruh besar untuk kehidupan kalian sebagai masukan atau sebagai pengetahuan baru untuk kalian untuk mengenal pada zaman-zaman dulu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa membaca, jangan lupa tetap di rumah.